Hai guys, hai gengs. Sudah lama nggak ngevlog. Hari ini ngevlog tentang rencana kehamilan yang kedua gitu. Nah, udah pada kangen kan, pengen tahu gimana perkembangan kemarin setelah gagal IVF, terus sekarang kita mencoba lagi si IVF yang kedua. Jangan lupa, jangan kemana-mana, selalu ikutin tiap tahapannya, oke? Nah, ini kita sekarang lagi di Bocah Indonesia, karena untuk yang kedua ini gue mencoba untuk cari tempat lain. Nah, akhirnya ngerasa cocok dengan si Bocah Indonesia ini gitu. Ini udah yang pertemuan yang kedua gitu. Jadi pertemuan pertama kemarin itu cuman kayak lebih konsultasi, terus dokter ngelihat semuanya berkas-berkas yang udah dilakuin di rumah sakit sebelumnya gitu. Nah, setelah itu kira-kira dokter melakukan tindakan apa lagi nih yang mau dilakuin untuk yang next stepnya gitu. Nah, pas masuk homey banget, enak banget, bahkan Ryan sendiri pun suka ya. Apa? You like this place ya gitu. Ya. Very homey, clean, dan pokoknya juga ramah banget gitu. Nah, terus yang kedua juga pas ketemu sama dokternya, kita sama dokter Thomas, obgynnya, terus udah gitu sama dokter Maitra juga. Itu jadi kayak collapse yang oke banget, dokter Thomas sama dokter Maitra. Dokter Maitra itu adalah yang untuk embriolog kayak gitu. Dia sebenarnya embriolog, tapi dia juga ngambil IVF ya, di Australia gitu. Nah, makanya dia juga benar-benar mengkontrol, kayak ngecek setiap tahapan apa yang akan gue Ryan untuk lakuin gitu. Nah, makanya dokter Thomas dan dokter Maitra tuh selalu konsultasi setiap, bahkan kayak Ryan nih sekarang mau pakai obat-obat suplemen untuk gym, itu semuanya under kontrol dari dokter Maitra gitu. Kalau dia approve, dokter approve itu tidak akan mengganggu untuk sperma atau apapun, itu baru bisa dipakai sama Ryan kayak gitu. Dan hari ini tadi gue udah ngelakuin hysteroscopy. Pura-pura kencing. Bisa dong. Boleh naik dulu. Boleh naik. Ya. Boleh aja. Habis nggak dibius sih dong, kenapa nggak dibius? Biar bisa pulang. Mainnya kecil kan? Pakai cocer bebek juga? No. Langsung ini masuk. Pakai juga dulu nggak enak kan? Nggak mau, iya. Ayo, ngobrol. Oh. Berarti transfer embryo juga di sini, Dok? Iya, aku semua di sini. Nanti aku pakai. Mau di hotel? Oke. Siap ya? Berarti mau mati lampu ya, Dok? Nggak usah. Kalau Yuk, duduk ini. Mulai ya. Maaf ya. iya, Dok. Ya udah nyampe tidur begini, Dok, mau gimana sih? Udah pasang. Sama sini yuk. Main air ya. Oke. Siap. Air mulai. Basah ya. Iya. Maaf ya. Oke, nah itu tadinya ya. Itu deg-degan banget karena sebenarnya mau ngecek kan ada polip apa enggak gitu, karena di histori yang sebelumnya itu kayaknya ada ditemukan polip, tapi pas pada saat pengen embrio transfer, si dokter yang kemarin itu bilang nggak ada karena dia udah ngelakuin semprot air atau apa bla 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 dengan USG. Nah, kalau misalkan belum tahu hysteroscopy itu apa, jadi memasukkan kamera untuk ngelihat keadaan rahim kita gitu. Tadi rasa pain-nya itu dari 1 sampai 10, bisa gue bilang mungkin 10. Sakit banget. Ya, air mulai. Basah ya. Iya. Maaf ya. Karena nanti jalannya masuk nih ke dalam. Masuk, belok-belok. Mulai mulus kan? Iya. Nah.
suaranya begini. Itu sebenarnya kalau alatnya cuma segini nih adalah pokoknya nanti lihat itu sakitnya dari 1 sampai 10 ya itu buat gue 10 gitu karena apa namanya itu bener-bener mulus, bener-bener sampai tangan gue lemes, gue pengen nabuk Ryan juga udah nggak bisa. Kenapa saya lakukan? Kuat? Yang mulus, kalau lahir kayak gini rasanya kalau lahir normal. Aduh, saya sesar aja udah deh dok. Aduh. Kayak darah dipikirin. Lemes banget. Sampai di sebelah sininya kan ada kamera. Itu gue udah sampai nggak mau ngeliat kamera, cuman udah deh dok, terserah lo, udah cepetan selesai. Cuman untungnya dokter Thomas bisa berkoordinasi dengan baik sama gue gitu, dan orangnya tenang dan juga cepat ngerjainnya, nggak bingung-bingung gitu. Jadi itu amat sangat efisien banget untuk yang kita lagi kesakitan banget gitu. Terus tadi hasilnya itu udah keluar, ini hasilnya ada infeksi, terus udah gitu memang ada polip juga. Jadi tadi langsung dibersihkan semuanya langsung di tempat itu juga gitu. Terus kita dikasih karena ada infeksi jadi dikasih antibiotik gitu, dan kalau misalkan pengen histerokopi jangan lupa untuk bawa pembalut gitu. Nah ini gue lupa, untung ada suster tadi yang bawa pembalut, kira gue dikasih pembalut karena tadi yang udah dibersihin di kisi itu kemungkinan akan keluar darah, flek-flek di piring gitulah sebenarnya gitu. Terus gitu banyak air sih karena disemprotin air kan gitu. Terus udah gitu nanti kalau sama dokter Thomas sih rencananya 2 minggu lagi, pas datang bulan nanti kita datang lagi. Tapi dokter Thomas bilang sambil menunggu kalau mau lanjut IVF untuk akupuntur, tadi udah kasih juga dokter akupuntur di mana kayak gitu. Cuman dokter Thomas bilang biasanya semoga kalau Tuhan berkehendak ini kan udah dibersihin nih jalanannya gitu. Biasanya setelah itu bisa tuh untuk natural kayak begitu, semoga bisa natural ya kan. Terus ya gimana? Apalagi jadi tadi Ryan mah cuma penting suplemen. Kerjaannya direct message-an sama dokter Maitra. Kerjanya nanya, dok kalau saya minum suplemen ini gimana, pokoknya ini bagus buat olahraga, ini bagus buat olahraga gak apa semuanya kayak gitu. Nah juga yang gue suka sama bocah Indonesia ini bukan bayaran, bukan apapun ya guys, dokternya amat sangat talkative. Ya. Ini kayak ada papa-papa gitu ya. Nah itu tuh infeksi. Nah ini lubang yang sebelah kanan, nah ini lubang yang sebelah kiri. Jadi aku mau ke saluran. Terus pagi tadi sebutannya kayak ya itu nggak rata, peradakan tuh jadi kayak gunung-gunung gitu, kayak gitu ya. Jadi aku udah rock yang pas kamu gimana gitu. Gitu. Yang kayak kapas-kapas itu ya? Betul, nanti ini keluar, terus karena ada infeksi, jadi aku kasih kamu antibiotik selama 10 hari. Antibiotik ini bikin mual, jadi aku kasih obat mah juga. Oke. Antibiotiknya ada yang alergi aku itu gak? Apa sih kamu alergi apa sih? Silin, iya? Enggak beda. Oh enggak ya, oke. Ini yang silin enggak. Oh, oke. Oh itu bisa, iya. Anytime lo direct message kayak tadi gue tuh pengen dia langsung ngomong, langsung bales ya gitu. Kayak tadi gue tuh pengen kayak minggu lalu gue pengen vaksin, gue nge-DM dokternya, dok ini langsung dibales. Even dokter tuh dokter kita itu tuh sibuk banget tapi sangat talkative banget karena gue punya pengalaman waktu itu punya dokter yang ngebalesnya sebentar, abis itu kapan lagi dibalesnya. Itu lo sebagai pasien, apalagi lo sebagai orang yang lagi baru mencoba IVF, kan lo banyak pertanyaan kan ini itu. Kalau ketemu dokter yang kurang talkative menurut gue lebih baik hempas gitu. Jadi di bocah Indonesia ini gue sih so far cocok dengan dokter Thomas, dengan dokter Maitra dan dengan dokter-dokter yang lain. Cuman mungkin gue belum coba gitu. Terus udah gitu tempatnya juga clean, higienis, bagus, terutama untuk si men's room-nya. protokol bagus. Men's room oke ya? Iya. Men's room-nya kata Ryan oke. Ini sekarang kita lagi nunggu cek untuk cek Ryan untuk cek sperm test, dan gue akan cek pokoknya dokter Maitra karena hasil anak gue tadi positif, jadi akan mau dicek itu ke alergian sperma, karena dulu tuh gue memang punya histori alergi sperma karena kekebalan tubuh yang tinggi. Cuman kata dokter Maitra kalaupun emang itu nanti hasilnya benar gue alergi sperma, nggak masalah. Jadi pada saat lo pengen
INSEM atau akan IVF itu akan dikasih steroid selama 2 minggu gitu. Tapi kita lihat semoga hasilnya baik, semua hasilnya bagus dan Tuhan izinkan untuk normal, untuk bisa hamil secara natural gitu. Jangan lupa nanti tunggu lagi episode-episode berikutnya perjalanan IVF kedua kita, nggak IVF, perjalanan mendapatkan si buah hati tahapan 2.